Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kabar Waras Official dengan saya Anwar Fahmi. Kali ini Kabar Waras Official akan mengulas tentang SEO tutorialnya sama step by step SEO dan langkah-langkah SEO untuk para pemula. Oke. Nah, SEO itu apa sih? Kita aja langsung tanya ke Google. Kira-kira ini SEO adalah, kita baca dulu SEO apa nih. Kita baca pengertian SEO tuh. SEO. Kita cari tahu SEO. Kita sama-sama belajar nih, contoh aja nih. Oke. SEO. SEO, pengertian SEO dan cara penggunaannya. Pengertian SEO, nah ini penjelasan SEO. Tuh dia menjelaskan traffic, tuh quality traffic, quantity of traffic. Nah, ini namanya bukan untuk pemula ini. Terus cara kerja SEO nih, tuh. Kalau untuk pemula bukan kayak gini. Nah, kita cari untuk SEO ada, harusnya dia jelasin SEO itu adalah search engine optimization. Nah, ini ada nih. Ini ada yang jelasin nih di sini di Google support nih. Apa itu SEO? SEO adalah singkatan dari search engine optimization. Nah, artinya mengoptimalkan mesin telusur atau search engine optimizer. Nah, kita bisa cari tahu di Google langsung nih. Itu kita buka support Google Webmaster nih. Nah, di sini ada penjelasan nih langsung dari Google-nya nih, itu apa itu SEO. Nah, ini SEO adalah search engine optimization. Semua orang juga tahu ya kalau SEO itu search engine optimization. Nah, terus apa saja yang perlu manfaatnya buat website. Nah, yang pertama nih, ulasan tentang konten atau maupun struktur situs Anda. Nah, ini nih kayaknya sih ini udah termasuk bukan untuk pemula nih, udah orang yang udah tahu paham tentang SEO nih kalau pengertian gini nih. Pengembangan konten, terus manajemen kampanye, membuat bisnis online, terus meneliti kata kunci, pelatihan SEO, kalian dasar geografi. Nah, kita langsung saja ke prakteknya. SEO udah tahu kan artinya search engine optimization. Nah, dasar-dasarnya apa sih SEO itu? Nah, yang pertama kita coba buka website saya aja nih. Kita buka website saya nih, kabar. Nah, kalau sudah masuk ke website Kabar Waras, ini contoh aja nih. Contoh kita kan mau belajar SEO nih. Contoh kita mau buka artikel tentang ini, cari pekerjaan di kala pandemi COVID. Nah, di sini nih, inilah SEO nih, dasar-dasar SEO. Nah, di sini kan ada judul nih. Nah, ini namanya title. Title itu udah termasuk namanya SEO. Nah, di dalam SEO itu ada namanya title. Nah, jadi kita harus membuat judul artikel untuk konten kita. Nah, kalau bisa judul artikel dibuat sesuai dengan kata kunci yang kita target atau kita mau dikejar. Kalau kita targetkan untuk COVID-19, mungkin ada kontennya bisa dibikin seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke kategori COVID-19. Ini adalah judul artikel. Kemudian untuk dasarnya lagi, nah biasanya kalau title itu menggunakan namanya H1 itu artinya heading. Nah, ini heading tag. Nah, kita belajar juga namanya heading tag. Heading tag.
nih dari Dewa Web nih, kita buka penjelasan heading tag. Penjelasan heading tag nih. Heading tag itu artinya ukuran, kalau dibilang itu ukuran dari artikel ya. Biasanya sih untuk penempatan heading H1 itu biasanya untuk judul artikel biasanya, dan emang harus di judul artikel untuk H1 karena emang tidak boleh lebih dari 1 H1. Kalau H2 dan H3 dan seterusnya itu bisa ditempatkan di artikel di paragraf 2 maupun paragraf 3. Nah, untuk pembuatan heading sendiri kita bisa menggunakan HTML, namanya seperti ini nih, kurung buka, nah ini H1 terus ditutup seperti ini. Nanti ini rumusnya pembuatan H1, pembuatan H2 ya tulis H2 kayak gitu, dan seterusnya. Nah, untuk deskripsi ini kira-kira apa nih? Kita coba cek deskripsinya dari konten ini nih. Kita lihat cara ngeceknya gimana deskripsinya sih. Blog ini kita cek aja set.2, buka set.2, jangan lupa. Nah, ini berarti deskripsinya sih konten ini Dewa Web. Ini headingnya. Karena dia fokus ke heading tag, makanya dia membuat judul sesuai dengan kata kuncinya. Yang penting kata kunci ada, tapi judulnya menarik untuk kita klik atau kita baca gitu. Pokoknya kita bikin judul sama deskripsi semenarik mungkin supaya bisa ranking di Google. Selain itu kita juga bikin bikin konten juga yang detail. Jadi penjelasannya juga bukan cuman jelasin dari H1 aja, kita jelasin H1 sampai H6. Kayak contoh seperti ini nih, tuh. Ini mungkin menggunakan H berapa. Nah, gimana sih cara ngeceknya? Biar kita tahu bahwa dia menggunakan heading apa aja yang dia pakai. Nah, kalau kita mau cari tahu, kita bisa menggunakan tool, tapi nggak usah lah ya, nggak usah pakai tool, kita pakai cara manual aja. Nah, cara manualnya seperti ini guys, kita tinggal tekan CTRL-U. Nah, kemudian kita tinggal CTRL-F, kita tinggal tulis aja H1, kemudian kita enter. Nah, kita cari tuh H1-nya mana, satu ya, artikel tadi banyak banget ya H1-nya. Nah, ini kira-kira ini di sini judulnya itu. Kita H1 nih tuh. Ditaruh di sini H1-nya. H1 dari artikel konten tadi. Oke. Kira-kira dari SEO seperti itu ya untuk judul dan deskripsi. Nah, deskripsi ini dia ngambil dari mana nih? Nah, gimana caranya biar kita lebih mudah tahu bahwa artikel ini ada deskripsinya? Kita bisa menggunakan kontrol lagi, kemudian kita ketik deskripsi. Meta deskripsi. Nah, ini nih meta deskripsinya, tuh tag deskripsinya ini nih. Secara umum digunakan untuk mengaktifkan. Nah, ini tuh deskripsinya ya kan, di sampai sini nih dia meta deskripsi.
Nah, udah tahu kan judul sama deskripsi itu merupakan buat langkah-langkah SEO pemula, ya kan. Kita bikin judul, kemudian kita bikin deskripsi, atau kita bikin deskripsi melalui paragraf pertama juga bisa. Yang penting deskripsi itu relevan dengan apa yang kita targetkan. Contoh ini 1.2 dari halaman saya nih, saya bikin deskripsinya seperti ini nih tuh. Jika Anda telah memulai perjalanan kerja pasca sarjana, Anda akan tahu bahwa menghitung kerja yang sesuai. Ini kayak gini nih tuh, ya kayak gitu deskripsi. Nah, selanjutnya kita ngoprak lagi namanya, kita masuk lagi ke web saya nih, lagi ke sini. Nah, jangan lupa masukin gambar. Kalau bisa gambar dimasukin di di atas untuk gambar utama, terus di artikel juga kita harus masukin gambar juga tuh, ya kan. Nah, kita juga bisa kasih link tuh di dalam artikel, kita bisa kasih link juga, link ke keluar atau link masuk. Kalau link masuk biasanya URL masuk, link masuk biasanya disebut internal link, ya kan. Kita mau bidik keyword apa nih atau kita mau ngasih link untuk kata kunci apa atau lowongan kerja, kita masukin aja. Contoh kita kasih link ini, masukin di lowongan kerja sini, kita kasih link di sini, itu bisa namanya internal link. Tapi kalau kita mau target kata kunci buat istilah backlink, kita bisa masang kata kunci apa sesuai dengan, contoh ini keyword Wigadis. Nah, Wigadis kalau kita klik ada di bawah tuh linknya. Nah, tuh linknya ada di bawah. Oke, kalau kita klik larinya ke mana nih, ke situs Wigadis/hr. Nah, kenapa saya arahkan ke situ, karena link ini berkaitan dengan lowongan kerja, ya kan. Nah, makanya, atau spesialis rekrutmen pekerjaan. Nah, jadi ada relevansinya, ada topik yang membahas tentang lowongan kerja. Jadi di dalam artikel ini kita bisa kasih rekomendasi link ke website yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngasih kata kunci yang ditaruh di paragraf pertama. Kalau kita naikkan untuk kata kunci lowongan kerja, kalau bisa ada kata kunci lowongan kerja di paragraf artikel pertama. Tapi kita bisa menggunakan kata kunci yang variasi, kayak mungkin lowongan kerja di Jakarta, atau mungkin lowongan kerja untuk lulusan SMA, SMK maupun sarjana. Tapi kita bisa ditaruh di paragraf 3, 4 dan seterusnya. Nah, tujuannya kita bisa lebih menjangkau kata kunci lebih banyak. Maka dari itu arti konten kita akan masuk ke peringkat Google karena sudah menjangkau keyword-keyword yang memiliki pencarian di Google gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita cari tahu gimana sih cara optimasi gambar biar gambar itu kebaca di Google. Nah, kalau kita upload gambar di website, baiknya kita jangan lupa kita ngisi namanya ALT image atau ALT text. Nah, untuk cara manualnya kita bisa cari tahu melalui klik kanan, kemudian kita inspect elemen. Nah, di sini maka akan ketahuan nih tuh. Kita cari tahu, nah ini title nih, itu titlenya.
Nah ini artinya udah ada titlenya nih, alt image udah ada nih. Ini alt image ini kalau bisa kita sesuai dengan kata kunci maupun gambar itu sendiri. Kalau bisa sih gambarnya yang bagus ya, kalau bisa gambarnya yang bagus, jangan kita ngambil gambar dari mana gitu kemudian kita copy paste aja gitu. Kalau bisa kita edit sendiri, terus gambarnya kita ganti warnanya, atau kita kontrasnya kita terangin lagi gitu, atau kita kalau bisa kita beli gambar yang berbayar juga bisa untuk meningkatin kualitas dari artikel kita sendiri. Itu kira-kira. Nah gimana sih cara, apalagi untuk pemula kita kalau sudah tahu dasar-dasar SEO, itulah SEO seperti itu. Kira-kira kita bikin judul, kemudian bikin deskripsi, kemudian masukin gambar, kemudian ngatur headingnya, ukuran hurufnya, kemudian kita memberikan teks bold, huruf tebal, atau mungkin kita ngasih huruf garis miring atau underline dan segala macam gitu, atau kita bisa memberikan link masuk, atau kita bisa memberikan link keluar. Nah itu dasar-dasarnya SEO. Dasarnya SEO kita sudah paham. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan untuk SEO dari awal pemula, gimana sih cara SEO-nya biar website saya kontennya dibaca atau gimana? Ya, yang pertama kita harus bikin judul. Pastikan judul kita sesuaikan dengan kata kunci yang ingin kita jadikan target kita. Oke, kemudian deskripsi juga kita sesuaikan dengan kata kunci yang kita kejar. Kemudian apalagi ayo, kalau kita sudah seperti itu, kita bisa nge-share linknya kita ke Facebook, Twitter, Instagram maupun platform lain seperti sosial media. Kita juga bisa minta linknya kita tanam atau dipasang di forum kayak gitu sih, kayak di forum Kaskus. Kita bikin konten tentang lowongan pekerjaan gitu di saat pandemi kayak gitu. Kemudian linknya ini kita pasang di website Kaskus gitu. Nanti link ini akan naik merekomendasikan link dari Kaskus akan merekomendasikan link ini karena udah ada link yang ditanam di website Kaskus gitu sih. Kira-kira untuk dasar-dasar SEO untuk pemula yang mau belanja kiranya seperti itu. Oke, sekian dulu dari channel Kabar Was Official. Jika ada kekurangan atau kurang bagus videonya, tidak masalah. Yang suka video ini silahkan like dan subscribe. Nanti saya akan membahas tutorial tentang SEO selanjutnya untuk tip SEO backlink. Oke, kita akan membahas SEO backlink selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.